Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kami kerjakan, yaitu non-probability sampling. Next. Oke, selanjutnya saya Davin Ramada. Saya Zaki Agustia. Ya, di sini definisi non-probability sampling yang diartikan sebagai teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti, bukan pemilihan acak. Lalu contoh non-probability sampling yaitu misalnya dalam sebuah organisasi untuk mempelajari tujuan karir 500 karyawan. Secara teknis, sampel yang dipilih harus memiliki jumlah pria dan wanita yang proporsional. Artinya harus ada 250 laki-laki dan 250 perempuan. Karena hal ini kecil kemungkinannya peneliti memilih kelompok atau strata tersebut dengan menggunakan sampling quota. Ya, di sini ada jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama ada confidence sampling yang akan dijelaskan Mas Zaki. Confidence sampling adalah metode yang melibatkan pemilihan subjek atau elemen penelitian berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses mereka. Contohnya, peneliti memilih subjek yang paling mudah dijangkau atau yang paling mudah dihubungi. Terus yang kedua ada consecutive sampling. Dalam metode ini, subjek atau elemen penelitian dipilih secara berurutan sesuai dengan urutan kedatangan atau urutan lainnya. Contohnya dalam sebuah penelitian, di sebuah klinik subjek akan dipilih sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Jadi harus urut. Lalu ada quota sampling, yaitu metode yang melibatkan pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan sebelumnya untuk mencapai kuota yang diinginkan. Misalnya, jika penelitian ingin mencakup berbagai kelompok usia, pendidikan, dan jenis kelamin, maka peneliti akan memilih subjek dari setiap kelompok tersebut hingga mencapai kuota yang diinginkan. Selanjutnya ada judgmental or purposive sampling. Metode ini peneliti menggunakan penilaian subjektif atau keputusan yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memilih subjek yang dianggap paling representatif atau relevan. Contohnya dalam penelitian mengenai kebiasaan makan sehat, peneliti mungkin memilih subjek yang dianggap memiliki pola makan yang representatif. Lalu ada yang terakhir, snowball sampling, yaitu metode yang melibatkan pemilihan subjek berdasarkan rekomendasi atau referensi dari subjek yang telah dipilih sebelumnya. Proses ini dapat terus berlanjut seperti bola salju yang bergulir, di mana setiap subjek yang dipilih merekomendasikan subjek lainnya. Contohnya dalam penelitian komunitas tertentu, anggota komunitas yang dipilih awalnya dapat merekomendasikan anggota lain untuk diikut sertakan dalam penelitian. Jadi semua metode ini tadi memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pemilihan metode yang tepat semua tergantung pada tujuan penelitian dan kita sendiri yang meneliti. Lalu selanjutnya ada kelebihan non-probability sampling. Kelebihannya yaitu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih kecil dibanding probability sampling, dan tidak memerlukan kerangka sampel dalam memilih sampel penelitian. Lalu kekurangannya yaitu tidak mengetahui seberapa baik keterwakilan suatu populasi. Lalu yang kedua ada tidak dapat menghitung interval kepercayaan. Lalu yang ketiga, kurangnya representasi dari seluruh populasi. Dan yang keempat adalah rendahnya tingkat generalisasi. Terus, kapan menggunakan non-probability sampling? Untuk melakukan penelitian kualitatif, studi percontohan, atau penelitian eksplorasi. Peneliti menggunakan ketika mereka mempunyai waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian atau mempunyai keterbatasan anggaran. Ya, selanjutnya dan terakhir kesimpulan.
Lalu kesimpulannya adalah metode ini dapat menjadi pilihan yang valid dalam situasi tertentu, terutama ketika tidak memungkinkan atau tidak praktis untuk menggunakan probability sampling. Ada pentingnya konteks, yaitu non-probability sampling sering digunakan dalam penelitian eksploratif atau saat sumber daya terbatas, tetapi hasilnya tidak bisa secara langsung diterapkan pada populasi secara umum. Ada kemungkinan bias karena teknik non-probability sampling tidak memastikan representasi yang tepat dari populasi, dan meskipun memiliki batasan, non-probability sampling seringkali lebih mudah dan lebih murah melakukan daripada probability sampling. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat-tempat dengan sumber daya yang terbatas atau ketika waktu sangat terbatas. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.